Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada perikop tentang Yesus mengecam beberapa kota, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teguran kepada beberapa kota. Teguran ini diberikan dengan tujuan untuk membawa mereka pada pembaharuan dan pertobatan. Dan teguran ini disampaikan oleh 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jika kita perhatikan pada ayat 16, kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan dua prinsip umum dalam menghadapi penolakan dan penerimaan, yaitu yang pertama, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Kalimat ini menunjukkan bahwa sikap yang ditunjukkan kepada para pelayan Tuhan adalah sikap yang juga ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang menerima, mendengarkan, dan menghormati para pelayan Tuhan, maka ia akan menerima, mendengar, dan menghormati Tuhan yang mengutus pelayannya tersebut. Lalu yang kedua adalah barang siapa menolak kamu, ia menolak dia yang mengutus aku. Kalimat kedua ini menunjukkan sikap yang berlawanan dengan sikap sebelumnya, yaitu menolak, memandang rendah, atau berpikir jahat tentang pelayan Tuhan. Seorang penafsir yang bernama Matthew Henry, dia menggambarkan kata menolak sebagai sikap yang meskipun tidak membenci atau menganiaya, tetapi berpikir jahat, memandang hina, atau mengabaikan pelayanan dari para pelayan Tuhan. Orang-orang yang demikian akan diperhitungkan sebagai orang yang menolak Allah. Dengan demikian, marilah kita menumbuhkan sikap saling menghormati satu dengan yang lain sebagai wujud ketaatan dan hormat kepada Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, pernahkah kita menunjukkan sikap tidak hormat, memandang rendah, atau tidak menghargai pelayanan yang dilakukan oleh rekan sepelayanan atau mungkin jemaat yang sedang kita layani? Jika pernah, mari datanglah kepada Allah dan memohon ampun, sebab ketika kita menunjukkan penolakan terhadap sesama rekan kerja atau jemaat dalam pelayanan mereka, maka kita sedang menolak Allah. Dan setelah itu, mintalah Roh Kudus untuk menolong kita bertumbuh di dalam kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat dua prinsip umum yang sudah Allah berikan kepada kami, Tuhan. Bagaimana cara kami menerima pelayanan sesama kami, dan bagaimana ketika mungkin kami menerima penolakan dari orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Mari kami percaya bahwa firman-Mu akan semakin mendewasakan kami, Tuhan,
menjadikan kami pribadi yang semakin menghargai, semakin menghormati orang-orang di sekitar kami, seperti kami juga belajar dan bertumbuh di dalam penghormatan kami akan Engkau. Kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.